Halo semua, pada bagian ini kita akan membahas mengenai fungsi built-in pada Python, yaitu map dan filter. Selanjutnya, dengan menggunakan fungsi tersebut, kita akan membuat ekspresi lambda. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai fungsi built-in map. Fungsi map ini digunakan untuk mengaplikasikan fungsi pada seluruh elemen yang dapat diiterasi dan akan menghasilkan map objek atau yang dipetakan. Sinteks untuk map adalah map dalam kurung func atau function, iter, yang berarti adalah nilai atau objek yang dapat diiterasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan menuju contoh pada Jupyter Notebook. Setelah itu, kita akan membuat contoh tersebut menjadi ekspresi lambda. Misalkan kita memiliki fungsi, yaitu fungsi penambahan, misalkan penambahan dari suatu nilai A, selanjutnya return A ditambah A, seperti ini. Selanjutnya kita memiliki suatu variabel objek yang berupa list, yang berisi angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menggunakan fungsi map, selanjutnya penambahan, koma, lalu angka tersebut yang berupa iterable atau list yang di sini. Selanjutnya kita eksekusi. Di sini dapat dilihat bahwa map tersebut ada di lokasi memori komputer pada lokasi sini. Untuk mendapatkan hasilnya, kita dapat mengiterasi map ini ataupun membuatnya menjadi suatu list, yaitu list map penambahan dan angka. Setelah kita eksekusi, maka hasilnya adalah elemen pada posisi tertentu ditambah dengan dirinya sendiri. Sehingga hasilnya adalah intinya 1 menjadi 2, 4, 6, 8, dan 10. Inilah fungsinya map. Kita dapat mempersingkat tulisan ini. Yang pertama kita memiliki suatu fungsi, lalu angka, selanjutnya adalah list itu sendiri dengan menggunakan fungsi map. Untuk membuatnya lebih simpel, kita akan menggunakan ekspresi lambda. Yaitu, misalkan kita memiliki angka yang sama, 1, 2, 3, 4, dan 5. Selanjutnya, hasilnya adalah sama dengan map lambda x titik 2 x ditambah x lalu angka. Selanjutnya kita ingin memprint hasilnya, print list hasil. Selanjutnya kita eksekusi dan hasilnya sama. 2, 4, 6, 8, dan 10. Dengan menggunakan fungsi lambda ini, fungsi penambahan yang telah kita definisikan sebelumnya dapat tergantikan. Dan isi dari fungsi tersebut yaitu A ditambah dengan A digantikan dengan X ditambah dengan X. Sehingga penulisannya menjadi lebih singkat. Kita akan memasuki pada contoh kedua. Misalkan kita memiliki angka 1 sama dengan 1, 2, dan 3. Lalu kita memiliki objek yang lain, angka 2 sama dengan 4, 5, dan 6. Selanjutnya kita memiliki hasil sama dengan map lambda x, y, yaitu variabel objek x ditambah variabel objek y yang memiliki nilai angka 1 dan angka 2. Selanjutnya kita akan print hasilnya. Print list hasil. Eksekusi, maka nilainya adalah 5, 7, dan 9.
X, Y di sini adalah mewakili argumen pada suatu fungsi. Sedangkan X ditambah Y adalah isi dari fungsi tersebut. Sedangkan angka 1 dan angka 2 adalah mewakili dari masing-masing argumen tersebut. Yaitu angka 1 mewakili X dan angka 2 mewakili Y. Jika bingung, mari kita coba membuat dalam bentuk function def, penambahan lagi, penambahan yang memiliki argumen X dan Y. Lalu di sininya return X ditambah Y, eksekusi. Lalu kita memiliki ini angka 1 dan angka 2, kita copy paste saja, 1 angka 2. Lalu kita membuatnya menjadi suatu list lagi. Print list map. Dari sini adalah penambahan dari argumen pertama yaitu angka 1 dan argumen kedua angka 2. Lalu kita eksekusi dan hasilnya sama. Jadi seperti itulah dengan menggunakan lambda menjadi mempersingkat penulisan dari suatu fungsi dan memiliki hasil yang sama. Selanjutnya kita akan membahas fungsi yang lain, yaitu fungsi filter. Fungsi ini akan menyaring dari urutan yang diberikan dengan menggunakan suatu fungsi untuk mengetes elemen yang berada di dalam urutan itu benar atau tidak. Sinteks penulisan filter adalah dengan filter, tanda kurung, fungsi, koma, urutan suatu nilai. Fungsi ini yaitu untuk mengetes urutan suatu elemen benar atau salah. Sedangkan urutan adalah nilai yang ingin disaring, dapat berupa set, list, tuple, atau apapun yang dapat diiterasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita memasuki contoh dengan menggunakan Jupyter Notebook. Pertama-tama, mari kita membuat suatu fungsi terlebih dahulu dengan nama fungsi berupa suatu variabel. Lalu, kita memiliki huruf sama dengan misalkan A, I, U, E, dan O. A, I, U, E, O atau huruf vokal. Lalu di sini kita memiliki suatu argumen jika variabel di dalam huruf maka return true. Selanjutnya else return false. Dan kita memiliki huruf yang lain, yaitu huruf misalkan memiliki suatu objek yang bernama urutan yang hurufnya lebih random, misalkan huruf G, E lagi, J, K, L, O, P, dan R. Setelah itu kita ingin menyaringnya dengan nama objek saringan sama dengan filter dari fungsi yang telah kita definisikan untuk menyaring huruf yang berada pada urutan. Selanjutnya, print huruf yang disaring ialah titik 2. Lalu kita menggunakan for loop for S in saringan. Lalu cetak S. Setelah itu kita eksekusi sehingga seluruh huruf vokal pada objek urutan yang berupa list, yaitu G, E, E, J, K, L, O, P, R, kita akan menyaringnya berdasarkan huruf vokal yang telah ditentukan sebelumnya pada objek huruf. Sehingga outputnya adalah huruf E, dan O, seperti yang terlihat pada list di sini, E, dan O.
Nah, lalu bagaimana kita menggunakan filtering tersebut dengan menggunakan fungsi lambda pada Python? Misalkan, contoh kedua, kita memiliki urutan suatu angka yang bernilai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Selanjutnya, hasil sama dengan filter lambda x titik 2 x modulo 2 tidak sama dengan 0. Lalu nilainya yang berupa list, yaitu urut. Selanjutnya, print angka ganjil sama dengan list dari hasil. Selanjutnya kita ingin mengetahui nilai angka genap. Filter lambda x titik 2 x modulo 2 sama dengan 0, urut. Selanjutnya, print angka genap sama dengan list hasil. Setelah itu, kita ingin mengeksekusinya. Dapat dilihat bahwa dengan filtering yang pertama, hasilnya berupa seluruh angka ganjil yang terdapat pada list urut. Sedangkan hasil yang kedua adalah seluruh angka genap yang telah berhasil difilter dari list urut. Itulah kedua contoh dengan menggunakan fungsi lambda, fungsi built-in map dan filter pada Python menjadi lebih singkat dan lebih mudah. Sekian pada bagian kali ini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Jika Anda ingin melihat materi yang premium, Anda dapat klik link pada bagian deskripsi. Namun jangan khawatir, Anda dapat menikmati materi-materi lainnya pada channel YouTube ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan notifikasinya. Jika Anda ingin request materi lain yang berhubungan dengan channel ini, Anda dapat menuliskannya pada kolom komentar. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, sehingga Anda dapat mengambil manfaat untuk kehidupan Anda sehari-hari.